Al-Fatihah. Semoga semua kita dijaga oleh Allah. Niat kita, dakwah kita. Kita yang berdakwah diberi hidayah, kru yang menyaksikan, muslim bukan muslim. Ya Allah, gerakkan semua dengan hidayah-Mu ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Sudah. Tidak terlalu lama dengan pembukaan. Allahu Akbar walillahil hamd ya Allah la ilaha. Jangan lupa handphone non aktif dan menjawab salam jelas, kecuali yang tidak mendengar tidak usah jawab salam. Jadi maksudnya fardu kifayah itu mewakili yang tuli. Mewakili yang tuli, kalau nggak tuli ya jawab, kalau tuli nggak usah jawab. Atau tidak mendengar. Sebab mendapat salam, rahmat, berkah lagi. Masya Allah. Bukan hanya ikhwah. Assalamualaikum itu keluarga kita, keturunan kita. Semua orang yang kita cintai. Assalamualaikum. Oh, luar biasa. Ada orang yang mestinya kena musibah pada jadwal itu tidak terjadi musibah. Gara-gara ada orang yang mengucapkan salam lalu dia jawab. Itu pun jawabnya cuma Waalaikumsalam. Gitu. Tapi gara-gara itu dia lepas dari musibah hari itu. Jadi luar biasa salam itu ya. Wah, makanya kata Nabi, kalau kamu ingin masuk surga mudah, seringlah menebarkan salam. Ada 5 pintu untuk mudah masuk surga. Afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Assalamualaikum, masuk angkot, assalamualaikum. Kereta api, assalamualaikum. Naik pesawat, assalamualaikum. Ya, masuk rumah, salam. Minta sama bini, assalamualaikum. Kalau bini belum jawab, jangan mulai. Tidak boleh memaksa. Tapi jangan lupa bilang sama istri, hukum menjawab salam wajib. Aku cuma gak maksa, cuma aku mengingatkan bahwa hukum menjawab salam wajib. Siap? Salam bainakum. Atibul kalam. Perbaiki kalam. Tutur kata yang baik, tidak menyakiti. Rendah hati. Kalimat-kalimat santun yang menyenangkan. Wa'atimul ji'an. Memberi makan orang yang butuh. Baik meminta atau tidak meminta. Ada orang yang minta makan, ada yang tidak minta, tapi kelihatan perutnya kecil sekali. Kalau kayak Jen, jangan dikasih, udah ketahuan. Ya. Kelihatan kecil, sampai ketarik, tapi dia nggak ngomong, dia lapar, kasih dia. Itu namanya mahrum. Dibutuhkan kecerdasan, kepekaan orang-orang yang dermawan. Dia malu minta, dia datang ke rumah jual sejadah. Sejadahnya bekas lagi, tolong dibeli bu. Ya pahamlah. Jangan diomelin, sejadah bekas kalau jual. Mana sih lo? Dia butuh uang sebenarnya. Tukang jual buah, bolak-balik depan rumah kita. Semangka, sayur, bolak-balik. Ya pahamlah. Nungguin kita keluar, nungguin kita beli. Jangan ditanya sama bini, ngapain tuh orang bolak-balik. Nah begitulah, pekaklah hati.
Kenapa orang itu dermawan? Karena dia mengandaikan dirinya seperti orang yang butuh. Bayangkanlah diri kita orang susah. Bayangkanlah yang minta-minta itu istri kita, suami kita, anak kita. Pasti jadi dermawan kita. Kemudian yang keempat, wasilul arham, jalin terus silaturahim. Alhamdulillah majelis kita Dr. Muhammad Hidayat, kita bersama semua ulama nih. MMI, Tabligh, Hizbut Tahrir, ya, Front Pembela Islam, PUI, semua ulama di sini. Ayahanda Abu Bakar Basir, Ustaz Ja'far Umar Talib, Habib Rizik Sihab, Habib Munzir, Habib Hasan, Profesor Ali Yapi, Profesor Ali Mustafa Ya'qub, Profesor Dr. Didin Habibuddin. Coba sebut siapa lagi? Semuanya pernah bersama kita dalam satu majelis. Abi Maki, A'agim, Ustaz Yusuf Mansur, almarhum Oje, semuanya. Orang tuh makin kuat imannya, makin dekat dengan Allah, tandanya gampang. Pasti dia senang silaturahim. Dia senang dengan yang banyak, tidak senang dengan yang sedikit. Makanya jarang istrinya satu, orang-orang yang sedikit. Dia senang yang banyak. Nah iya, mulai suara terdengar. Maaf Bu ya, supaya gak ngantuk maksudnya. Kalau suami senang jadi gak ngantuk, ibu-ibu marah jadi gak ngantuk. Jadi dua-duanya bikin tidak ngantuk. Sebab ustadz itu bisa bikin neraka. Dia ceramah, ceramahnya lembut, jamaahnya tidur. Gara-gara ceramah bisa ke neraka tuh. Tapi sebaliknya sopir angkot bisa bikin masuk surga. Dia ngebut ketakutan semua orang. Hanya yang di angkot itu istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mati istighfar masuk surga dia. Sopir angkotnya ke neraka. Allahu Akbar. Belum ya Bang? La ilaha illa anta subhanaka a'udzu bikalimatil tammati min syarri astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin 'adzim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wala quwwata li wa li walidayya wa li jama'ati zikri wa li jami' ikhwani fillah wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim. Itu wirid tengah malam. Waktu sahur setelah saya sholat malam. Minimal 100 kali. Istighfar itu membuka kesulitan. Memudahkan urusan hutang piutang. Istighfar itu membuat anak kita jadi soleh. Anak kita bandel. Baca aja istighfar tengah malam. Aneh tuh anak yang bandel jadi soleh. Astaghfirullahaladzim. Mudah urusan. Astaghfirullahaladzim. Rumah tangga bahagia. Nanti diiringi saat istighfar itu doa untuk siapa yang kita ingat. Astaghfirullahaladzim. Ampuni ya Allah sahabat kami Pak Bambang yang telah meninggal dunia itu. Astaghfirullahaladzim. Doain di situ. Jadi di sela-sela istighfar itu doa mustajab. Dan tidak ada kalimat yang paling beruntung di akhirat nanti selain kalimat istighfar. Ini dosanya ada nih si fulan. Apa kata malaikat? Ternyata udah kehapus semua. Mau ditampilin kehapus. Dosanya mau ditampilin kehapus. Kenapa? Rupanya dia banyak istighfar.
Selesai sholat istighfar. Makanya minimal selesai sholat 3 kali istighfar. Di waktu sahur istighfar. Nah itu min saha. Membersihkan dosa kita. Kalau kita minta ampun di waktu zuhur, dosa kita dari subuh zuhur diampuni. Istighfar di waktu asar, dosa zuhur asar diampuni. Istighfar di waktu maghrib, dosa asar maghrib diampuni. Alangkah bersihnya orang yang banyak istighfar itu. Hatinya bening, bersih. Dosa itu membuat kita gelisah, resah, bete, uring-uringan, gak nyaman. Tuh. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau banyak istighfar, diangkat dosanya, diangkat masalahnya. Arifin sekarang menjadi solusi itu. 2, istighfar dan ke masjid subuh. Jamaah datang, Ustaz, saya punya masalah ini. Kamu istighfar, selesai tahajud, subuh di masjid. Ustaz, rumah tangga saya istighfar tahajud. Ustaz, hutang piutang istighfar tahajud. Ustaz, saya ditipu istighfar tahajud. Apa yang terjadi? Semuanya merasakan hal yang sama. Kok saya jadi senang sekali sayang. Malah saya nggak peduli lagi sekarang dengan urusan saya. Yang saya peduli, saya ingin dekat dengan Allah. Jadi sudah bukan hanya solusinya dia temukan, tapi hikmah yang besar daripada masalahnya. Apa? Kesenangan mendekat pada Allah. Siap? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ampuni kami ya Allah. Terima kasih nikmat-Mu ya Allah. Wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sailin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ustadz Dr. Muhammad Hidayat MA, guru-guru semua yang mulia, jamaah, Isyraq, Masjid, Azikra, seluruh ikhwatal iman, Majelis Cahaya Hati Antep yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kita bersyukur subuh ini Allah perkenankan menikmati hidangan hidayah Allah, majelis ilmu. Dan insya Allah semua hati kita diberi cahaya oleh Allah. Kali ini kita bersama santri Azikra yang akan memberi nasihat buat kita semua. Dan 2 santri Azikra ini adalah dua-duanya hafal 30 juz Al-Quran. Ya. Sardana dan qori kita Alijen. Allahu Akbar. Rasanya pantas menasihati kita. Nah, kita simak dan
tema yang akan disampaikan Nanda Dana adalah apa sayang? Mutiara Salat. Silahkan buka surah Al-Ankabut ayat 45. Silahkan Nanda Alizen untuk membacakannya. Simak baik-baik di rumah, dimanapun silahkan buka Al-Quran. Kita ngaji bersama. Insya Allah semua kita mendapat rahmat Allah Jalla Jalla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Bacalah Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Nasihati kami Nanda Sardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alih. Yang sama-sama kita hormati murabbi kita, ayahanda Ustaz Muhammad Arifin Ilham. Semoga beliau diberikan keberkahan beserta keluarga. Yang saya hormati pula para ulama, para alim ulama, asatid, para jamaah, dan pemirsa Cahayati dimanapun Anda berada. Ikhwatal iman rahimakumullah. Salat adalah hasil dari perjalanan horizontal dan vertikalnya Rasulullah SAW yang biasa kita kenal Isra wal Mi'raj. Salat adalah ibadah yang sangat lengkap, ibadah yang sangat penting, ibadah yang sangat berharga. Mengapa tidak? Karena ketika kita salat saja kita bisa bertakbir, berdoa, membaca Al-Quran, zikir, tasbih, menyehatkan badan, bahkan mencerdaskan otak. Subhanallah. Mari kita kupas. Salat memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah spiritual, yang kedua adalah sosial, dan yang ketiga adalah medikal. Spiritual adalah hablum minallah, hubungan yang bergariskan vertikal, hubungan dengan Rabb kita, hubungan dengan pencipta kita Allah Jalla Jalaluh. Kita akan memiliki hubungan yang sangat istimewa, hubungan yang sangat spesial, kemesraan dengan Rabb kita, manakala kita mendirikan salat dengan khusyuk dan benar. Dimulai dengan takbir Allahu Akbar, lalu dengan doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk lillah, Allah semata. Pikiran terfokus hanya untuk Allah. Toha ayat 14. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat, wahai hambaku, senantiasa engkau mengingatku. Bahkan Allah menegaskan kembali dalam firman-Nya Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum. If you remember me, I will remember you. Jikalau engkau mengingatku, aku akan mengingatmu. Jikalau engkau menyebut-nyebut namaku, aku pun akan menyebut-nyebut namamu. Subhanallah. Hamba
Jikalau sudah disebut namanya, berarti Allah sudah cinta. Jika Allah menyebut nama hamba itu, pasti ia akan menjadi artis langit. Ia akan menjadi terkenal oleh penduduk langit, itu para malaikat. Itu tanda Allah merahmatinya. Itu tanda Allah mencintainya. Jikalau Allah sudah cinta, jangankan dunia yang ia minta. Akhirat beserta isinya para bidadari yang indah pun Allah sediakan untuknya. Subhanallah. Yang kedua adalah sosial. Hubungan yang bergariskan horizontal. Hubungan kita sesama makhluk. Hubungan kita sesama masyarakat, manusia. Karena sholat membentuk kepribadian kita menjadi lebih baik. Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji, mungkar, tidak bermoral. Siapa yang tidak mau berteman, bersahabat, bahkan bersaudara dengan orang yang jujur, orang yang baik, adil, bijaksana. Rasulullah is the best example. Salat beliau paling khusyuk. Oleh karena itu akhlak beliau pun sangat mulia. Jadi bohong orang yang mengaku salatnya sudah baik, orang yang mengaku salatnya sudah sah, sudah lulus, tapi masih suka sikut kanan, sikut kiri. Menyebarkan aib saudaranya, gibah, korupsi, bahkan fitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Simau fi wujuh min athari sujud. Tampak hamba yang senantiasa gemar bersujud, di muka, di wajahnya atharun, bekas sujud. Bukan hanya titik hitam, tapi membekas dalam hatinya. Sehingga membentuk kepribadian yang baik. Jujur ia, soleh ia, bijaksana ia, adil ia. Subhanallah. Lain ketiga adalah medikal. Sudah bukan menjadi rahasia kembali bahwasanya setiap gerakan sholat itu mengandung olahraga. Setiap gerakan sholat itu mengandung manfaatnya masing-masing. Dari takbiratul ihram sampai salam. Bahkan dalam sholat itu ada satu gerakan yang dapat memompa darah kita sehingga darah itu sampai ke otak kita. Yaitu dalam keadaan sujud. Wajah, muka, kepala yang sering kita agung-agungkan sejajar dengan kaki kita. Sujud syukur di hadapan Allah menghinakan diri kita. Semakin kita menghinakan, Allah akan mengangkat derajat kita. Semakin menghinakan, maka Allah pun akan senantiasa mengangkat derajatnya. Subhanallah. Bukan hanya mengangkat derajatnya, bahkan Allah menjaga kesehatannya dan pastikan orang itu cerdas. Mengapa demikian? Karena hamba yang gemar bersujud, hamba yang beriman, hamba yang bertakwa, akan Allah berikan 4 kelebihan kepadanya. Yang pertama ada adzihnu, kecerdasan yang luar biasa. As-sahlu, kemudahan dalam segala hal, dalam segala problem. Al-qanaah, kekayaan batin, kekayaan yang sesungguhnya. Atatud dunya wa hiya ragibah, dunia pun menghampirinya. Subhanallah. Wajar jika Rasulullah SAW menjelang nazaknya, menjelang sakaratul mautnya, beliau berwasiat, usikum bis shalah, aqimus shalah. Aku berwasiat kepada kalian wahai umatku, jagalah salat, dirikanlah salat, karena memang banyak sekali manfaatnya, banyak sekali fadilah-fadilahnya. Sampai-sampai jikalau kita tak mampu berdiri, duduklah. Tak mampu duduk, berbaring atau tiduranlah. Tak mampu berbaring tiduran, gunakan mata. Tak mampu gunakan mata, gunakan hati. Sampai tak mampu gunakan hati, sholatilah. Sehingga memang tidak ada alasan meninggalkan sholat secara sengaja, kecuali kepada 2 orang. Yang pertama adalah al-majnun, orang yang sudah gila. Yang kedua adalah al-mayyit, orang yang sudah wafat. Pastikan orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, jikalau ia bukan orang gila, pasti mayat hidup. Astagfirullahaladzim. Ikhwatal iman rahimakumullah. Orang yang sholat itu ada 2. Yang pertama adalah ada'us sholah, yang kedua adalah aqamatus sholah. Ada'us sholah adalah mereka yang sholatnya hanya sekenanya saja, menunda-nunda sholat, bahkan lalai akan sholatnya. Fawailul lil musallin, celaka ia atas sholatnya sendiri karena ia lalai dengan sholatnya. Dan aqamatus sholat itulah sholat, sifat sholatnya hamba yang beriman. Ia menjaga sholatnya, mendirikan sholatnya, khusyuk ia. Bahkan ketika adzan berkumandang, ia bahagia, bergegas langsung
berada di hamparan sajadahnya, risih jikalau ia masih di luar masjid. Subhanallah. Oleh karena itu memang pada waktu adzan itu adalah the time for fighting with our desires. Waktu untuk bertarung dengan hawa nafsu kita. Tidak bisa dipungkiri. Ketika adzan berkumandang, ada saja kesibukan yang lain. Teman datang, SMS, film atau yang lain. Banyak. Tapi hamba yang beriman menjadikan sholat itu pun adalah the best time, the best chance and the best opportunity for communication and facing with our God. Waktu emas, waktu mutiara untuk menghadap Robnya, berkomunikasi ia, bermuajah ia. Sehingga wajar hamba yang khusus sampai meneteskan air matanya ketika ia sholat. Karena memang ia benar-benar merasakan the taste of iman, halwatul iman, nikmatnya beribadah, manisnya iman, al-istighraq. Itulah tingkatan mereka. Subhanallah. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah kami para pendiri salat dan keturunan-keturunan kami. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Salat itu silatullah. Tadi Nandagana menyebutnya hubungan vertikal yang mengukuhkan kekuatan spiritual, yang buahnya adalah kemuliaan akhlak, menjalin hubungan kepada Allah. Karena itu di antara esensi salat adalah zikir. Fazkuruni azkurkum, Al-Baqarah 152. Berzikirlah kalian kepadaku, aku pun berzikir pada kalian. Tidak ada zikir sempurna selain dalam gerakan salat. Berdiri berzikir, ruku berzikir, i'tidal berzikir, sujud berzikir, duduk tahiyat berzikir, salam juga berzikir. Zikir artinya menyebut nama Allah. Assalamualaikum warahmatullah Allah. Nah, selama berzikir kepada Allah, selama itulah Allah berzikir kepada hambanya. Artinya selama hamba itu khusyuk dalam zikirnya, maka selama itulah ia berhubungan dengan Allah. Saat dia tidak khusyuk, tadi Nanda membacakan surah Al-Ma'un, fawailul musallin. Celakalah orang-orang yang wail dalam salatnya, yang lalai. Berarti dalam salatnya dia memutuskan hubungan pada Allah. Saat hati pikirannya keluar dari ingatan kepada Allah, dari zikir, dia ingat dengan dunia, berarti dia memutuskan hubungan dengan Allah dalam salatnya, yang mestinya dia ingat Allah. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Dimulai dengan qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fashalla. Bal tu'thirunal hayat. Sungguh sukses, sungguh menang mereka yang mensucikan dirinya dengan zikir dan salat, kecuali mereka yang sangat mencintai dunia. Kenapa disebut sangat mencintai dunia? Karena dalam zikir salatnya terbawa dunia itu. Allahu akbar walillahil hamd. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. At-Taubah 103. Maaf, Toha ayat 14. Wala zikrullahi akbar. Dan salat itu zikir yang sangat besar. Mengingat Allah yang sangat besar. Karena itulah tadi Nanda mengulang menerjemahkan berkali-kali the best time, the best chance. Waktu yang terbaik untuk menghadap Allah Jalla Jalaluh. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Karena itu Allah kaitkan waktu salat dengan orang beriman. Kenapa?
hanya orang yang beriman, yang cinta pada Allah, yang rindu berjumpa dengan Allah. Karena itu dia memperhatikan waktu salat. Bayangkan, belum waktunya saja dia sudah perhatikan, detik-detik waktu menghadapnya senang, maka saat menghadapnya, itulah puncak dari kesenangannya. Pantaslah Rasulullah SAW bersabda, ju'ilat qurratu aini fi shalah. Tidak ada suasana, waktu, kesempatan yang paling membuat aku bahagia selain salat. Allahu Akbar. Terima kasih Nanda Dana, Nanda Alijen, dan terima kasih ikhwah. Ini bukan patung-patung, ini amal jariah yang Arifin terima terus, mengalir terus. Terima kasih untuk pembangunan pondok pesantren Jabal Sindur. Silakan ikhwah filah yang ingin urusannya dimudahkan di Allah, bercahaya di kubur dan mendapat syafaat karena sedekahnya, silahkan hubungi Akhi Awaludin 0856 90.010 0856 90.010. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ahsantum ya. Silakan Nanda. Ini dibuka ininya saya. Ustadz Dr. Muhammad Hidayat. Beliau menyelesaikan 2 episode sekaligus. Sama istri ya Bang? Ada ya? Oke. Diisi Rusli, Dedi, Qari yang pertama Jainil Haq, Yusra, wa idza qadaitum manasikakum. Al-Baqarah ya Bang ya. Al-Hajj. Ayat 201 Al-Baqarah. Makasih. Al-Baqarah 201. Jangan panjang. Dua ratus saja.
Ini ada air azikra, ada dua. Ada yang sederhana ini, mineral biasa. Ada yang alkali, yang 10.000. Ini 5.000. Dan kelebihan air ini dibacakan puluhan ribu jamaah zikir. Jadi kalau bisa Bang Deddy beli 1 dus bawa ke rumah. Sama kayak air aku, harganya sama. Cuma bedanya infaknya. Dan total untuk masjid semua uangnya. Wala arifin, wala tidak. Untuk masjid semuanya. Beli 1 dus Bang Taba. Kasih minum. Anak jadi rajin ngaji. Bini jadi baik. Pulang diomelin bini mulu. Kasih air minum. Masih juga siram. Sembur. Ya. Beli 1 dus buat masjid, amal. Bukan buat ustadz. Rudi bawa minum, buat istri lagi habis melahirkan. Ajaib ini. Ibu-ibu ngasih kerupuk arifin. Orang susah ternyata. Dia beli cuma 1 doang. Dia beli 5.000. Anaknya susah diajak ngaji. Sekarang anaknya ngajak bapaknya ke masjid. Karena apa? Dibacakan doa. Ya Allah berkahi yang minum air ini ya Allah. Sehat walafiat. Senang ibadah ya Allah. Ini baru airnya. Belum madunya. Dan minum madu itu akhirnya luar biasa, subhanallah. Ini ustadz harus dikasih madu. Asal benar aja ngikutin arifin. Pagi 3 sendok, sore 3 sendok. Selama 3 hari. Benar-benar diikutin ya. Jangan nggak disiplin, sukanya minum madu. Subuh 3 sendok sebelum makan, sore 3 sendok. Selama 3 hari. Hari yang keempat 2 sendok, 2 sendok. Selama 3 hari. Hari yang ke-7 1 sendok saja. Itu kembali kayak anak muda. Hanya apa kata bini, ya sudah dah kawin lagi dah lo, dah kawin lagi. Begitu. Buktikan. Mau Ustadz tuh ngecap tuh. Buktikan nih ngomong di masjid. Kenapa? Karena madunya bukan hanya memang asli. Obat dari Allah, sunnah Nabi. Dibacakan ribuan jamaah zikir. Jadi kekuatannya itu memang madu itu perintah Allah. Dan doa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Guru-guru yang mulia, semua keluarga besar Majelis Cahaya Hati yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah. Senang, bahagia karena kembali dihimpun oleh Allah dalam majelis ilmu yang membuat kita semakin cinta kepada Allah. Cinta Rasulullah dan membuat kita juga saling cinta karena Allah. Kali ini kita akan membahas di antara tanda-tanda haji mabrur. Bersama guru abang yang semua kita cintai dan beliau juga Dewan Syariah Majelis Az-Zikra, Ustadz Dr. Muhammad Hidayat MA, dan beliau dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ya. Alhamdulillah, dan qari kita imam dan juga muadzin suara emas Masjid Az-Zikra Ustadz Janil Haq. Sebelumnya taujih Rabbani
kalam Allah, simak baik-baik. Insya Allah dengan menyimak kita akan mendapat rahmat dari Allah Jalla Jalaluhu. Surah Al-Baqarah ayat 200. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tanda-tanda haji mabrur. Nasihati kami guru yang mulia Ustadz Dr. Muhammad Hidayat MA. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atqana sun'al falak ad-dawari fi maqadiri tabarrujih wa sya'sya'a dhiya as-samsi binuri ta'ajjujih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah maliku mulkihi wa kursih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamu anbiya'ihi wa sayyidu rusulih. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Al-Mukarram guru kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, para asatiz sekalian, hari-hari ini Duyufur Rahman secara bertahap mulai meninggalkan tanah Al-Haram. Tentunya kita berdoa anallaha subhanahu wa ta'ala yuballighuhum maqasidahum wa yarudduhum ila awtanihim salimin mahfuzin ghanimin mabrurin birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadah haji ini memang ibadah yang agung dan ibadah puncak. Maka ia ditempatkan pada rukun Islam yang tertinggi, nomor 5. Mengapa ia ditempatkan pada rukun Islam yang kelima? Sebagian hukama mengatakan li'annahu yashtamilu
kulla arkanil Islam qablahu. Karena ibadah ini mengcover, meliputi seluruh rukun-rukun Islam sebelumnya. Tidak akan orang menunaikan ibadah besar ini kalau ia tidak bersyahadatain. Di dalam ibadah haji ini juga kita menunaikan ibadah sholat. Bahkan ada beberapa sholat yang lebih khusus yang kita tunaikan dalam ibadah ini. Ketika memulainya, kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunat ihram. Dan ketika kita memulai atau melaksanakan dari manasik-manasik haji ini yang cukup strategis dan penting, yaitu tawaf, sebelum kita menunaikan manasik berikutnya, Al-Quran meminta wattakhidhu maqama Ibrahim musalla. Ada sholat sunnah tawaf. Kita sering menyebutnya sholat sunnah di maqam Ibrahim. Di dalam ibadah ini juga ada unsur puasa, karena puasa itu prinsipnya adalah al-imsak, menahan diri. Bukankah ihram yang merupakan rukun pertama dari ibadah ini yang sangat menentukan keabsahannya adalah juga seseorang mulai menahan diri dari mawani'ul ihram, dari hal-hal yang dilarang dalam kondisi kita berihram. Dan tentunya ibadah ini memerlukan dana, memerlukan nafkah, memerlukan biaya. Nafkah fisabilillah hakikatnya adalah zakat. Dan ibadah ini memang memerlukan tidak hanya biaya untuk sampai ke sana, tapi juga nafkah untuk orang-orang yang kita tinggalkan, dan nafkah selama kita berada di dua tanah suci. Maka ibadah ini, kalau tadi kita dengar ayat Al-Quran dibacakan, memang memiliki tujuan yang sangat luas. Ia tidak hanya memiliki kepentingan ukhrawi saja. Keliru besar kalau orang-orang yang berhaji itu hanya kemudian mengakhirinya dengan berdoa untuk urusan-urusan dunia. Dalam surah Al-Baqarah yang telah dibacakan oleh Ustadz kita tadi, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Pada masanya sahabat-sahabat Nabi karena bergembira bahwa ibadah ini telah selesai, dan mereka sebagian telah juga menunaikan tawaf ifadah, atau sebagian mereka tawaf ifadahnya lebih dahulu kemudian menyelesaikan mabit di Mina dan melontar di hari-hari tasyrik. Kemudian mereka banyak meminta kepada Allah. Ada yang meminta agar urusan dagangnya lebih sukses, ada yang meminta agar jodohnya dimudahkan Allah. Karena memang banyak sahabat-sahabat Nabi yang ikut dalam Hajjatul Wada itu pemuda-pemuda yang belum mendapatkan jodohnya. Ada juga yang meminta hal-hal lain, panjang umur dan lain sebagainya. Semua itu baik. Tapi Al-Quran mengingatkan bahwa ibadah ini bukan hanya bertujuan duniawi. Sekalipun ibadah haji ini adalah ibadah jasmaniyah, tapi ibadah ini sungguh juga berorientasi pada ukhrawi. Maka Al-Quran mengatakan, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika Rasulullah SAW ditanya, apa tanda orang-orang yang berhaji itu hajinya dianggap haji yang baik, yang mabrur, yang makbul? Nabi diam sejenak, kemudian ia mengatakan, Anda bisa lihat pada dua posisi orang itu, dua lokasi orang itu. Ketika mereka menunaikannya di dalam manasik-manasik yang agung itu, kata Nabi, ada dua hal yang menonjol yang kamu bisa lihat dari para hujjaj wal ummar itu. Allahu Akbar. Apa itu? Al-ajju wathajju. Hubungannya kepada Allah luar biasa. Ia banyak bertalbiyah, menyebut nama Allah dengan suara yang tinggi, dengan hati yang begitu dalam. Wathajju, dan ia menghambakan dirinya di hadapan Allah. Ia berdebu, ia kusut masai. Pada saat manasik dilakukan, ia begitu rapat berhubungan dengan Allah.
Dan setelah haji itu selesai, kamu bisa lihat ini tanda mereka itu mabrur, yaitu tibul kalam wa it'amut ta'am. Orang itu punya komunikasi yang baik, baik ucapannya. Dalam artian secara umum, interaksinya dengan hablum minan nas itu sangat indah. Wa it'amut ta'am. Dan ia punya empati, ia senang sekali memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Jadi memang dimensinya ini duniawi dan ukhrawi. Maka relevan saja dengan ayat yang dibacakan tadi, sangat tepat bahwa memang ibadah haji ini adalah ibadah yang membawa manusia menjadi insan kamil. Jadi sebelum ia pulang, di sana pun sudah kelihatan ya Bang ya. Sudah kelihatan kata Rasul. Kesungguhannya mendekat kepada Allah, penghayatannya terhadap manasik. Subhanallah. Sehingga pulang ada athar, ada pengaruh yang hebat pada dirinya. Terus Bang? Ya, memang Al-Imam Abu Bakar Ash-Shatibi mengatakan bahwa setiap ibadah itu sesungguhnya bukan hanya bermaksud kita menjadikan Abdullah, menjadikan seseorang itu menjadi Abdullah, tapi sesungguhnya menjadikan setiap hamba Allah itu menjadi khadimun nas. Ini menarik nih. Tidak hanya menjadi hamba Allah yang asik dengan kelezatan ritualnya, tapi juga khadimun nas. Kalau Arifin sini dipanggilnya apa Bang? Sayyidul Khadim. Alhamdulillah. Jadi di Masjid Az-Zikron ini dipanggil Sayyidul Khadim. Jadi kalau kawan-kawan Haris pakai HT itu, Sayyidul Khadim sudah berangkat. Jadi tuannya para pelayan. Alhamdulillah. Dan senang disebut itu Bang. Sebenarnya kita pelayan semua ya Bang. Masya Allah. Makin mencintai Allah, makin jadi pelayan bagi makhluk. Dan Raja Saudi juga bangga kalau disebut Khadimul Haramain, pelayan dua tanah suci. Karena sesungguhnya yang paling agung itu adalah Khadimun Nas. Nabi mengatakan sesungguhnya manusia yang paling mulia adalah mereka yang melayani manusia yang lainnya. Ya. Allahu Akbar. Mahal itu. Orang kalau sudah benar takbirnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pasti dia senang menebarkan salam. Bukan hanya salam kanan. Orang-orang yang sukses di jalan Allah ya ucapin selamat dong. Ternyata kiri pun dia juga selamatkan. Orang-orang yang maksiat, orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang kafir, dia selamatkan dengan apa? Dengan dakwahnya, dengan doanya, dengan akhlaknya. Alhamdulillah Bang, bulan ini ada 2 orang yang masuk Islam. 1 orang budak. Dan itu putri dari yang kerja di rumah Arifin. Alhamdulillah. Jadi Arifin gak duga bahwa ada keluarga di sini yang bukan muslim. Nangis mbak itu lalu menceritakan. Karena dia tidak mampu lalu dititip anaknya. Akhirnya ikut yang menjaganya. Ikutlah Buddha. Bahkan jadi aktivis wihara. Masya Allah. Akhirnya boleh Arifin bertemu putri mbak. Senang hati bertemu. Sekali dialog. Alhamdulillah. Lalu ia memutuskan seminggu kemudian masuk Islam. Satu lagi Pak Jibi ya. Datang ke rumah. Dialog lagi. Dan Arifin gak duga, ternyata hadir beliau duduk di pengajian kita ini. Ada bukan muslim, makanya Arifin khawatir, jangan-jangan ada yang bukan muslim yang hadir ini. Ternyata beliau bukan muslim. Nah, begitu ngaji selesai, beliau menemukan jawabannya. Begitu beliau turun, ada yang mau disampaikan. Iya Pak Ustadz, saya sudah menemukan jawabannya kuliah subuh tadi. Allahu Akbar. Kemudian beliau memutuskan masuk Islam. Khadimun nas. Dan kalau kita perhatikan manasik-manasik haji yang sangat agung dan indah itu, dari mana sebetulnya manasik ini lahir? Manasik ini lahir dari 3 tokoh utama hamba Allah yang dimaktubkan di dalam Al-Quran dan Sunnah nama-nama mereka. Pertama adalah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Seorang ayah yang tabah,
sekaligus bertanggung jawab terhadap keluarganya. Yang kedua adalah Siti Sarah alaihassalam, Siti Hajar alaihassalam. Kedua nama ini patut disebut, tidak boleh dipilih salah satunya. Karena Siti Hajar terutama adalah istri yang setia pada suaminya dan istri yang sabar dalam menghidupi keluarganya, terutama mengasuh putranya. Kemudian yang ketiga adalah tokoh seorang anak yang soleh, lagi berbakti pada kedua orang tuanya, yaitu Ismail alaihissalam. Dari Ibrahim ini lahir ibadah ihram, ibadah tawaf, bahkan wukuf di Arafat, mabit di Musdalifah. Kita berada di Mina, melontar 3 jumrah, lahir dari apa yang telah diperjuangkan Ibrahim dalam kehidupannya, dalam mentaati perintah Allah. Kita tahu bahwa lahirnya praktek sa'i, Safa Marwah, lahir dari perjuangan Siti Hajar dalam mencari air minum untuk putranya, yang ia letakkan di salah satu sudut di kamar yang disebut dengan Hijr Ismail. Dan kita tahu bahwa lahirnya Zamzam, perintah atau syariat berkurban, yang merupakan derivatif dari ibadah haji, lahir dari Ismail alaihissalam. 3 tokoh menonjol ini, salah satu hal yang sama yang mereka miliki adalah mereka orang-orang yang mau melayani manusia yang lainnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Mencintai Allah, mencintai makhluk Allah, menghambakan diri kepada Allah, maka menjadi pelayan makhluk Allah. Sayang terbatas waktu, tapi ini baru episode yang pertama. Kita akan lanjutkan nanti bersama beliau dengan tema yang sama, tanda-tanda haji yang mabrur. Jazakumullah Ustaz Dr. Muhammad Hidayat MA, Ustaz Jenil Haq, kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih amal jariah untuk pesantren Jabal Sidul Azikra. Ya Allah, ampuni semua yang beramal, terima amal ibadahnya, terima sedekahnya, terangi kuburnya, wafatkan husnul khatimah. Hubungi Akhi Awaludin 0856 90010 0856 90010. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam salawatullah alaika. Lanjut langsung Bang, terakhir ya. Kawan yang berangkat kerja tolong diisi, maju Bang Tabang. Setelah ini kita main futsal tanding dengan Bank Syariah Mandiri dan dapat hadiah makan nasi samin. Apa? Masakan Arab yang enak tuh apa? Bukan kebuli namanya. Kamsah. Ya. Dan yang kalah tidak makan. Ya. Yang tidak menang, yang kalah tidak ikut. Ya. Silakan ikhwah, nanti kita menikmati itu. Selesai ini Bang. Ya. Korinya. Bilang hilang kori. Ustadz Muslim Farid. Ustadz Muslim Farid. Takut juga, menghilang alam gaib. Surah Walillah ya Bang ya, ayat ikhlas ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti, surah ayat. Maju sayang, isi.
Ali Imran 97. Ikhwan, bangkitkan keimanannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini Allah Akbar. Allah. Wah, ini lemes. Istri gak senang melihat suami yang lemes. Allahu Akbar. Udah mau mati. Al-Baqarah, Ali Imran ayat 197. Ya, Ali Imran 97. Ya Allah, hari ini tanding santri, siap-siap ya, yang terpilih, yang terbaik. Al-Hajj 29 saja kata beliau. Surah Al-Hajj, surah yang keberapa? 22 ayat 29. Surah 22 ayat 29. Ya. Ya. 2829 Bang. 2829. Ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sailin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Al-asatiyatul kiram, guru-guru yang mulia yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah. Ikhwah, keluarga besar Majelis Cahaya Hati Antp yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah. Kali ini kita masih melanjutkan bahasan tentang hikmah haji yang mabrur bersama Ustadz Dr. Muhammad Hidayat MA, dan beliau adalah salah satu Dewan Syariah Majelis Az-Zikra. Dan kali ini kita bersama seorang hafidz, guru para penghafal Al-Quran, Ustadz Muslin Farid. Kita baca surah Ali Imran, surah yang ke-22 ayat Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat 28 ya. 28-29. Apa maju lagi dok? Ya. 27, 28, 29 surah Haji. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq.
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق صدق الله العظيم. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka untuk menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah Baitullah. Shadaqallahul azim. Allahu Akbar. Jazakumullah Ustaz Muslim Farid. Abang guru yang kita cintai, Ustaz Dr. Muhammad Hidayat, nasihati kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadah haji yang pahalanya Nabi mengatakan surga sesungguhnya memiliki syarat yang sekalipun tidak terlihat, tidak terungkap sebagai rukun dan wajib haji. Tapi ia sangat mempengaruhi apakah ibadah ini diterima Allah atau ibadah ini bisa menjadi wasilah masuknya hamba Allah ke dalam surga adalah ikhlas. Ikhlas ini memang sesuatu yang secara lahiriah sepertinya tidak tampak. Maka definisi para ulama tentang ikhlas itu menggambarkan bahwa ikhlas itu sebuah misteri. Tapi sesungguhnya ia dapat dilihat secara utuh dalam pengabdian seorang hamba kepada Allah atau ketika hamba itu menjalani kehidupannya di dunia. Berbeda, kata Imam Al-Jurjani, orang-orang yang ikhlas itu dengan orang-orang yang tidak ikhlas, baik dalam ibadahnya atau dalam interaksi antar sesama manusia. Karena pasti akan terlihat, terasa, dan pasti juga nantinya di akhir dari semua aktivitasnya, ia akan menyaksikan ikhlas atau tidaknya orang tersebut di hadapan Allah. Hadirin sekalian yang saya muliakan, ketika seorang ulama, Syekh Muhyiddin Al-Makki, ditanya tentang seperti apa orang yang ikhlas itu, manil mukhlis, ia mengatakan orang yang ikhlas itu man katama hasanatahu kama yaktumu sayyi'atah. Man katama hasanatahu kama yaktumu hasanatahu. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan keburukannya. Dengan kata lain, orang yang ikhlas itu an la tuhibba mahmadatun nas,
Ia tidak ingin dinilai oleh manusia. Ia tidak mau dilihat manusia. Ia tidak mau dipuji manusia. Ia hanya ingin dilihat, dinilai, dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ali karamallahu wajhah ketika selesai menunaikan ibadah haji, dia ditanya, bagaimana engkau menilai orang-orang yang tidak ikhlas itu? Kata Ali, izinkan saya menjawab, bukan orang yang tidak ikhlas, tapi al-mura'i, orang-orang yang ria itu. Lawan dari orang-orang yang mukhlis. Kata Ali karamallahu wajha, orang yang ria itu lil mura'i arba'u alamat. Orang yang ria itu punya tanda yang bisa Anda perhatikan. Apa itu? Yang pertama kata Ali, yaksalu idza kana wahdahu. Ia malas berbuat baik, beribadah, berbuat yang benar kalau sendirian. Wayan syutu idza kana ma'an nas. Ia baru semangat, ia baru giat, ia baru rajin kalau melakukannya bersama orang lain. Yang ketiga kata Ali, ya, yazidu fil amal idza usniya alaih. Dia menambah amalnya, kebaikannya kalau dipuji orang lain, disupport orang lain, diapresiasi orang lain. Orang ini termasuk kata Ali masih belum ikhlas. Kemudian yang keempat, wayan kusu idza dzumma bihi. Dia mengurangi amalnya, kebaikannya, dakwahnya kalau dicerca, kalau dihina, atau ada orang yang tidak suka kepadanya. Kata Ali, ini 4 tanda orang yang ria. Karena orang yang ikhlas itu, dia tidak aware dengan apapun yang dinilai oleh manusia. Dia tidak pernah memfokuskan perhatiannya pada penilaian siapapun. Dia tidak ingin bahkan diperhatikan oleh siapapun, karena ia hanya ingin diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bang, mohon bang, karena sangat penting sekali ini. Ada yang baru 3, sama ya. Baru 3. Saya ulang, yang pertama, yaksalu idza kana wahdahu. Seorang itu malas berbuat baik kalau sendirian. Nah. Yang kedua, wayan syutu idza kana ma'an nas. Ia giat kalau melakukan hal itu, kebaikan itu ketika bersama orang lain. Kemudian yang ketiga, wa yazidu fil amal idza usniya alaih. Dia menambah amalnya kalau seandainya dipuji. Kemudian wayan kusu idza dzumma bihi. Ia mengurangi amalnya atau meninggalkannya kalau dicerca. Artinya orang ini berbuat itu sesuai dengan aspirasi masyarakat, aspirasi manusia, penilaian orang lain, sikap orang lain, bukan bagaimana penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, tidak ada amal yang paling berat yang aku tunaikan. Yang paling berat itu adalah menjaga agar hatiku ini tetap lurus, ikhlas karena Allah. Maka wajar kata beliau kalau di akhir setiap sholatnya Nabi selalu berdoa, ya muqallibal qulubi wal absar, tsabbit qalbi ala dinik. Yang dimaksud tsabbit qalbi ala dinik, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, adalah ikhlas lillahi ta'ala. Ini Ustaz. Jadi seorang yang berhaji, ya makanya diharapkan betul jangan melupakan sifat pokok ini yang bisa membawa haji mereka menjadi haji yang mabrur. Wallahu a'lam. Allahu akbar walillahil hamd. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabil. Walillah. Fillah. Ilallah. Tidak cukup dengan niat. Dibuktikan dengan amal sungguh-sungguh. Ada orang, tidak ada orang. Dipuji atau dihina. Sendiri atau di tengah khalayak ramai. Tengah malam atau depan televisi. Yang ia pedulikan Allah. Ikhlas itu ingin dipuji Allah, ria itu ingin dipuji manusia. Benar.
Semakin paham setelah beliau menjelaskan tadi. Dulu di pesantren Pak Kiai pesan, kalau kau takut ria, engkau ria. Kalau kau tersinggung dengan hinaan orang lain dalam dakwahmu, berarti kau ria. Kalau kau GR dengan pujian, berarti kau ria. Aku khawatir orang yang menghinamu membuat kamu sakit hati, itu karena hatimu diam-diam ingin dipuji. Subhanallah. Idan ia buktikan dalam kesungguhan amalnya. Berarti istiqamah. Kita tidak bisa mengklaim diri kita ikhlas. Saat kita mengklaim diri kita ikhlas, sudah tidak ikhlas. Karena yang menilai ikhlas hanya Allah. Hanya Allah. Karena itu yang ketiga, ikhlas hasil. Ikhlas. Yang keempat, nilai. Kenapa hasil? Karena ada juga orang menyesal. Dia sudah berbuat baik, tiba-tiba orang yang ia berbuat baik kepadanya, jahat kepadanya. Nyesel gua buat baik sama lo. Kalau gua tahu hasilnya begini. Sudah sekian lama nikah. Sudah 20 tahun, punya anak 5. Nyesel gua kawin sama lo, tau gak? Gua gak bahagia sama lo, terus terang gua gak bahagia. Gak bahagia apaan anak 5? Habis. Ada yang menarik dari nasihat dokter tadi. Haji itu ibadah yang berat. Oke, naik lagi. Jihad itu ibadah yang paling berat. Tapi semua yang paling berat adalah ikhlas. Orang sudah sukses membangun pondok pesantren besar. Lalu tersinggung ya di akhir hayatnya. Keluarlah kata-katanya. Ini kalau nggak ada gua, nggak ada ini pesantren. Dia lupa siapa yang menghidupkannya. Siapa yang membuka jalan. Siapa yang mengilhamkan ide brilian kemuliaan itu. Setan mengincar itu semua. Seorang dibuat untuk malas. Begitu dia rajin, dibuat ria. Begitu dia ibadahnya sudah istiqamah, sembunyi-sembunyi dia. Sama orang ikhlas itu senang dengan amaliyah gaibiyah. Senang puasa, senang sholat malam, senang zikir dalam hati. Ya. Tapi belum selesai. Apa? Al-ujubah, bangga diri. Sudah sembunyi-sembunyi, tengah malam dia tahajud. Bangga diri. Tidak ada orang tengah malam ini sehebat aku sholat malam dengan derayan air mata. Hancur lagi. Mendingan nonton sepak bola. Jelas ruginya. Garis bawahi, jelas ruginya. Karena itu semuanya celaka. Kecuali yang berilmu. Yang berilmu juga celaka. Kecuali yang beramal. Yang beramal juga celaka. Kecuali yang ikhlas. Ada yang ngambek. Kalau gitu gak usah beramal. Apa yang diikhlaskan? Orang yang beramal saja belum tentu diterima oleh Allah. Karena itu ada mukhlis, ada mukhlas. Nah kita ini insya Allah berjihad dalam menuju keridhaan Allah. Sedangkan mukhlas hamba yang sudah diridhai oleh Allah. Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat yang gemar beribadah, yang terus mendekat Rasulullah SAW. Yang aku takuti pada kalian adalah setelah kalian rajin beribadah, al-ujubah, hari mengulangi 3 kali al-ujubah. Bangga diri, bangga diri, bangga diri. Karena itulah perbanyak istighfar setelah berbuat baik. Perbanyak istighfar setelah ibadah. Perbanyak istighfar setelah sholat malam. Selesai sholat istighfar. Selesai sholat malam istighfar. Meraih kemenangan dalam perang sekalipun. Fathu Mekah. Sukses dalam semua urusan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Terus hinakan diri.
ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Raditu billahi rabb wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ya Allah, jadikan kami golongan hamba yang kau ikhlaskan. Allahumma ja'alna minal mukhlasin fi sabilik warzuqna al-ikhlas. Ya Allah, berilah rezeki yang paling agung di hati kami, pikiran kami, ucapan kami, aktivitas kami, sifat ikhlas. Bersihkan diri kami dari riya, dari sum'ah, dari ujub, dan semua penyakit hati. Itulah kebanyakan orang beriman yang ingin selalu diridai oleh Allah. Karena itu setiap pengajian pun selalu kita tutup dengan kafaratul majlis. Khawatir setiap kita bicara lintasan kesombongan pada diri kita. Jazakumullah Ustaz Dr. Muhammad Hidayat MA. Nasihat antum sangat membuat kami tersengak-sengak saat ini, tersadarkan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang ikhlas, senang membangun ini, senang ikhwah berdakwah. Silakan ikhwah hubungi Ai Awaludin untuk pembangunan pesantren Jabal Sidur Az-Zikr. Dan Arifin terima kasih ANTP yang terus membantu dalam wasilah amal jariah ini. Banyak sekali anak-anak kecil di daerah-daerah Arifin dakwah menyerahkan ini. Walaupun kecil-kecil ini tapi besar akhirnya. Dan insya Allah menjadi penerang di kubur kita. Hubungi Akhi Awaludin 0856 90.010 0856 90.010. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la ilaha illallah wallahu. Pulang ceramah di mobil, dia buka amplopnya. Iya, ngasih gue segini, kira begitu. Belum tahu kalau gue kelas kiai yang sering tampil di Antv, tahu nggak? Gue akan ngetop, masa begini doang. Astagfirullah, kagak ngerti apa nih orang nih, begitu. Udah ceramah aja udah memukau, luar biasa, orang tersentak-sentak, terkagum-kagum. Padahal dia hina kemudian dengan melihat itu. Hah? Bukanya di mobil lagi. Ya Allah, ya Rabbana. Ada caranya ikhlas supaya ikhlas itu. Amplop itu jangan dibuka. Taruh saja di tas, dikumpulin. Nanti serahin aja istri yang buka. Jadi kita nggak tahu siapa yang ngasih, berapa yang ngasih, nggak tahu. Ambil seperlunya, manfaatkan kembali buat dakwah. Kecuali kalau kita diberi kelebihan rezeki di jalan lain oleh Allah. Manfaatkan buat dakwah lagi. Yang sesuatu yang tidak diminta itu hadiah, terimalah. Ya Rasulullah, saya mengajar, saya dikasih seekor kambing. Bolehkah saya menerimanya? Rasul nggak menjawab boleh atau tidak. Apa kata Rasul? Qasimha, bagikan untuk aku. Berarti halal amat sangat itu. Yang kita dakwah tidak meminta. Tapi kalau bertarif, hancurlah sudah nilai kita. Yang ada hanya harga. Kalau sudah harga, orang nggak akan dengar lagi. Ini kejadian di Masjid Akbar Surabaya. Arifin ceramah dengan seseorang. Ini panitia, waktu seorang ini ceramah nggak didengar. Marah Arifin. Kenapa kalian nggak dengar ceramah beliau? Tegur itu kan, mukanya manyun-manyun gitu panitia. Tapi mau dengar juga akhirnya. Selesai makan-makan, akhirnya mereka ngomong, maaf Ustadz. Dia minta tarif Ustadz. Makanya kami kesel ngeliat dia. Udah tuh minta kamar hotel 3 yang super lock lagi Ustadz. Kelas sudah bisnis kita bayarkan tiketnya Ustadz. Dan tuh dia bawa lagi temannya minta kamar 1 lagi. Ya kita potong dong. Gak mau dia Ustadz. Jadi tadi malam debat sama dia Ustadz. Gitu mah kami gak mau denger. Kalau gak bos kami minta gak bakal kami undang. Kalau bos kami gak minta gak bakal kami undang. Jadi sudah tidak terhormat dia sebelum tidak terhormat di mata Allah. Demikian saudara-saudara. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Main futsal, jangan lupa. Dedi lama nggak main. Kita makan nasi yang enak sekarang. Assalamualaikum. Ini para asatidz kalau mau membaca lebih luas apa yang saya sampaikan, beberapa petikan saja tadi, itu sebetulnya ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Tapi yang syarahnya, ya, ini justru ada di pasal pertama, pasal tentang judulnya Babul Ikhlas. Ya, jadi, termasuk Syekh Abu Bakar Al-Wasiti, Sayyidina Ali dan lain-lain. Kutipan saya dari sini tadi. Ini yang santri sekarang lagi belajar sayang. Ya, Tanbihul Ghafilin. Okay. Kita sekarang belajar lagi. Silakan sholat Isra. Jangan lupa beli air. Bang Taba. Bang Yanto siapin di bawah nih main dus-dusan. Ustaz Lukman juga beli nanti bawa pulang.